Halo teman-teman. Selamat datang di video kali ini bersama kami dari Forum Komunikasi Mahasiswa Nusantara Adibuana. Oke, di sini kami di bawah naungan GC3 Adibuana. Oke, jadi di sini teman-teman, sebelum kita berbicara lebih panjang, alangkah baiknya kita perkenalan satu-satu dulu ya, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi kita kenalan satu-satu ya teman-teman di sini. Ya. Oke, dari kakak yang paling ujung, namanya siapa kak? Perkenalkan, nama saya Luis Fernando Inuhan. Nama panggilan saya Luis. Dari prodi mana? Dari prodi biologi. Angkatan berapa? Angkatan 2022. Oke, selanjutnya Oke, perkenalkan, nama saya Lukas Narahayan, biasa dipanggil Andika. Mungkin ya agak sedikit aneh lah Pak Lukas panggil Andika. Oke, saya dari prodi PBK, angkatan 2021. Oke, siap. Selanjutnya yang di sebelah sini. Ya, terima Namanya kasih. siapa? Perkenalkan, nama saya Ardi Letsoin, biasa dipanggil Ardi. Saya dari prodi Penjas angkatan 22. Oke, selanjutnya yang di samping kiri saya, namanya siapa? Halo, perkenalkan, nama saya Zahra Zafira Rahayaan, biasa dipanggil Zahra. Saya dari prodi PG PAUD, angkatan 22. Oh, sama ya. Oke, jadi di sini kita dari berbagai angkatan. Ada angkatan 2022 dan ada angkatan 2021. Kalau saya sendiri, nama saya Natalia Rahayaan dari prodi akuntansi angkatan 2021. Oke, jadi teman-teman, kita ini bagian dari Forum Komunikasi Mahasiswa Nusantara Adibuana. Kita ini teman-teman dari daerah Maluku ya teman-teman. Karena di sini di forum ini tuh kita dari berbagai provinsi, terutama yang kuliahnya di Adibuana teman-teman. Oke, jadi di sini tuh teman-teman boleh join ya. Kalau yang mau bergabung bersama kami bisa langsung ke GC3 Adibuana dan konsultasi bersama dengan Kak Sigit. Di sini kita dalam forum ini kita dari berbagai provinsi tadi itu, ada dari provinsi NTT, ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, dan kita dari Maluku. Oke, jadi teman-teman, setelah perkenalan ini kami di sini mau mengenalkan sedikit tentang apa itu keunikan dan ciri khas kami dari daerah Maluku. Oke, jadi pertama teman-teman pasti bertanya, Maluku itu ada di mana sih letaknya? Oke, teman-teman di sini ada yang bisa menjawab atau boleh membantu saya menjawab? Ya, Maluku itu terletak di Indonesia bagian timur. Teman-teman bisa cek aja di Google. Maluku itu ada dua provinsi, Provinsi Maluku Utara dan Maluku. Kami semua di sini berasal dari Maluku Tenggara, yang khususnya Kepulauan Kei. Ya guys. Jadi Maluku itu letaknya di Indonesia bagian timur Ya. Oke, selanjutnya ada loh berbagai keunikan atau ciri khas dari daerah kami, daerah Maluku. Di sini ada yang bisa membantu saya menjawab pertanyaan. Mungkin Kak Fira ya bisa menjawab. Di Maluku ada banyak sekali berbagai tempat wisata. Kebanyakannya di pantai. Daerah pantai. Iya, daerah pantai. Salah satunya Pasir Panjang. Kalau di daerah kita, kalau biasanya dibilang itu Ngurbalawat. Oh iya, Ngurbalawat ya. Oke, jadi yang menjadi salah satu keunikan di daerah kami, khususnya Maluku Tenggara ya, itu kebanyakannya itu tempat wisata, dan itu daerah tempat wisata itu kebanyakan daerah pantai. Oke, jadi di sini selain yang menjadi keunikan, selain daerah tempat wisata pantai, mungkin ada yang lain lagi teman-teman? Ada yang lain, ada tempat wisata Goa Hawang yang terletak di Desa Letbuan. Oke,
Oke, jadi Gua Hawang ini adalah salah satu tempat wisata ya. Di sini juga bisa dikunjungi, terus bisa menjadi apa namanya tempat Permandian gitu. mandi gitu, Ya, bisa mandi-mandi ya. bisa mandi-mandi ya di sini. Ya, Airnya dingin ya kak? Ya, Di sini dingin, jernih. dingin banget loh. Cocok Dingin, untuk jernih. cuaca yang Panas Panas. gitu. Panas. Hot. apalagi yang dari Surabaya nih yang Surabaya ke sana. teman-teman bisa bermain ke sana. Iya. Airnya dingin. dingin dan Oke. juga nggak Jadi- bisa mengeluarkan kata-kata kotor gitu. Heeh. Oh, Ada jadi kata-kata ada kotor gitu, ada larangan. larangan. Jadi teman-teman kalau ke tempat wisata ini tuh ada larangannya. Itu nggak boleh ngomong kotor di tempat ini. Iya. Gitu. Itu sudah menjadi salah satu aturan atau adat istiadat di sana teman-teman. Oke, jadi selain yang menjadi keunikan selain tempat wisata itu apa lagi sih teman-teman yang menjadi keunikan di sana? Yaitu pakaian adat lah. Pakaian adat yang namanya tuh baju cele. Baju cele itu biasa digunakan untuk acara-acara besar gitu. Jadi misalnya acara pernikahan, terus acara pengangkatan raja atau lain sebagainya gitu. Contohnya seperti acara Nendik Sakmas begitu. Iya, Ya, iya, acara adat, acara adat. Acara adat. Yang biasa ketemu di sana bilang. Oke. Nah, selain itu apa lagi sih, Kak? Yang selain pakaian adat mungkin ada lagi yang menjadi keunikan di sana. Yaitu ada rumah adat lah. Rumah adat. Namanya apa Kak? Rumah adat itu namanya? Rumah adat itu rumah Bailelo. Bailelo. Oh, Iya, Bailelo ya kalau nggak Iya, salah. Bailelo. Jadi rumah adat di daerah Maluku itu namanya Bailelo teman-teman. Kalau di daerah teman-teman mungkin di sebutannya lain lagi. Kalau di daerah kami namanya Bailelo. Terus selanjutnya apa lagi? Mungkin ada keunikan yang lain gitu yang mungkin bisa disebutkan untuk diketahui oleh teman-teman kita yang nonton ini. Apa ya? Oh ini. Mungkin ada tarian apa? Iya, atau tarian, Oh, iya, tarian. Tarian itu namanya tarian Cakalele. cakalele. Iya, cakalele. Oh, Nah, jadi, kalau tarian ini biasanya itu di apa namanya diadakan atau Dilakukan. iya dilakukan itu Dilakukan pas pas di acara acara-acara apa? Penjemputan. penjemputan jemputan. lain sebagainya. Iya. Seperti Oke, itu. siap. Oke, jadi itu ya. Selain tarian terus tempat wisata, pakaian adat, rumah adat, yang menjadi keunikan lain itu apa lagi teman-teman? Selain mungkin makanan ada Makanan. Ya, makanan Ada makanan khas ada. apa teman-teman namanya? Makanan khas itu kalau untuk sayuran biasanya dibilang Sayur sir-sir. Sir-sir. Sir gitu. Sayur itu Sir-sir. terbuat dari daun singkong dan itu bunga Bunga pepaya. Bunga bunga pepaya. pepaya gitu. Iya. Oke. Jadi sayur ini namanya sir-sir. Iya, sir-sir. Sir-sir itu namanya tuh istilahnya itu dari bahasa daerah sana Iya, atau? pas Iya, pas Oh, daerah. biasa ketemu bilang sir-sir. Oke, jadi katong orang Maluku tuh makanan khas salah satunya itu sayur Sayur. atau yang disebut dengan sayur sir-sir. Nah, selain sayur sir-sir ini mungkin ada makanan khas yang lain lagi. Iya, Ada yaitu ini embal. 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 Embal itu terbuat dari itu singkong beracun gitu. Oh iya, singkong beracun terus diolah gitu. Iya, Diolah. diolah. Oke. Diolah dan bentuk menjadi love. Jadi ini menjadi salah satu ciri khas. Ciri khas. Oke, jadi Tanda makanan cinta. iya. Bentar. Embal ini bisa dikelola di berbagai ini macam Bentuk. aneka rasa bentuk Oh, gitu. Iya. Bisa jadi embal kacang, embal keju, jadi stick. Oh, Embal kelapa. Jadi Semuanya kalau bisa. kalau Enak yang tuh. mau apa namanya berkunjung ke daerah kami daerah Maluku Tenggara. Nah, ini menjadi salah satu mungkin
apa ya, kayak candra mata gitu, bukan candra mata tapi kayak bisa menjadi oleh-oleh gitu, terus dibawa pulang ke daerah, tunjukkan ini loh apa namanya makanan khas dari daerah tempat aku berkunjung kemarin. Yang menjadi keunikannya itu ini apa namanya, kembali ini menjadi keunikannya itu ini terbuat dari singkong beracun. Yang diolah oleh masyarakat daerah sana menjadi makanan khas. Barang itu cuma ada di KI saja. Oh, jadi barang itu cuma ada di KI. Iya. Jadi bisa dibilang masyarakat sana itu pintar ya, bukan pintar tapi kreatif. Iya. Oke, jadi ya itu mungkin ya sedikit yang menjadi bagian dari keunikan kami dari daerah mana teman-teman, dari Maluku Tenggara atau biasa disebut suku K atau suku K atau suku Ebab. Ebab ya guys. Oke, jadi sekian ya apa namanya perkenalan kami dari daerah Maluku tentang keunikan yang ada di daerah saya, teman-teman. Oke, jadi kita ini kan anak-anak dari Maluku yang datang kuliahnya di Adibuana. Nah, di sini pasti teman-teman ada yang terlintas di pikiran, kok jauh-jauh datang kuliah di Surabaya? Kenapa? Apa yang membuat sehingga bisa tertarik datang kuliah di Adibuana atau Universitas PGRI Adibuana? Nah, jadi aku mau tanya ya teman-teman, mungkin ada yang punya cerita tersendiri kenapa sih bisa datang kuliah di Adibuana. Di sini teman-teman ada yang mau cerita atau berbagi? Kalau dari saya itu bosan aja sebenarnya, bosan kayak tinggal di sana terus, kalau susah gitu untuk keluar. Jadi terpaksa jalan satu-satunya kuliah terus bisa keluar lah, pergi lihat dunia Cari luar, pengalaman baru. Iya, cari pengalaman baru, dunia baru gitu. Oke, so kalau yang lain ada yang mungkin kenapa sih bisa sampai datang kuliah di Adibuana? Mungkin jalur dipromosikan oleh kakak-kakaknya. Iya, jalan. Oh iya, Dari kalau kakak sih sebenarnya. kalau beta tuh promosi oleh bapak. Bapak. Iya, Bapak. Jadi bapak kuliah di sini. Bapaknya kuliah di sini atau gimana? Sing. Oh, sing itu Tidak ada bahasa apa namanya, bahasa daerah kita itu sing itu artinya tidak. Biasa dong ganggu juga kalau seng itu atap rumah gitu. Iya, atap rumah sing kan. Selain seng itu kata tidak itu biasa disengajakan dengan atap rumah. Terus mungkin yang lain lagi ada pengalaman tentang gimana sampai bisa datang kuliah di Adibuana. Kira-kira begitu ya? Kayak tadi mungkin bosan. Kalau saya sih instan sih, soalnya kakak perempuan kan pernah kuliah di sini, terus kayak dia yang daftar lain segala hal, terus saya tinggal ikut aja, ikut terus datang di sini. Pertama datang sini kan belum masuk offline lah, masih online, jadi pas turun ke Surabaya terus lanjut ke Malang. Sana kan ada kakak perempuan juga, jadi tinggal di Malang dulu sampai sudah offline baru balik lagi ke sini. Balik sini juga belum ada teman, kalau misalnya tiap hari cuma sendiri-sendiri di kos, ya biasa lah. Jadi kita di sini semua anak kos apa ada yang anak asrama? Aku anak asrama. Oh, jadi yang ini itu anak asrama. Kalau asrama. kita di sini sebenarnya Anak kos. Kita anak kos di sini ya. Ayo lo ke sendiri. Oke, jadi lanjut. Kos-kosannya guys. Kembali ke laptop ya. Ya, jadi mungkin selain apa namanya tadi gimana caranya sampai bisa datang kuliah di Adibuana, mungkin teman-teman selama sudah kuliah setengah tahun ataupun ada yang udah 1 tahun di sini mungkin punya mau berbagi cerita atau apa namanya Kalau di yang sini menjadi kesulitan atau apa namanya yang ingin dibagi diceritakan melalui video ini, mungkin teman-teman bisa cerita langsung. kalau di sini tuh kadang susah juga, kayak gimana, kayak
mau bergaul begitu, kayak mau bergaul berbaur dengan orang-orang lain begitu, kayak susah karena bahasa. Kayak kadang ketemu pakai ketemu bahasa mana, ketemu kasih naik pakai bahasa Indonesia, tapi mereka balas dengan kayak bahasa daerah kayak begitulah. Bahasa Jadi daerah apa? kadang Bahasa juga daerah. Bahasa daerah. iya bahasa daerah di sini lah. Bahasa daerah Jawa maksudnya. Jawa. bahasa Jawa. Makanya kadang juga ketemu bingung juga mau jawab apa, terpaksa diam saja. Diam saja kan. Senyum, kadang cuma senyum iya. Kalau Jadi yang lain dong itu kira kita dari Maluku itu pendiam, tapi padahal itu kita tuh karena nggak ngerti bahasa mereka, nggak jadi ngerti. kita makanya Diam aja. kalau mereka berbicara. Jadi mereka kira tuh iya ya orang dari Maluku ini, dari ini mereka tuh kayak pendiam aja, dulu di kelasnya sendiri-sendiri, nggak banyak ngomong, padahal kita tuh yang nggak ngerti bahasa mereka, jadi kita Iya. nggak. jadi Gitu. jadi yang menjadi kendala di situ salah satunya itu bahasa itu. Iya, bahasa. Sulit kali. Janggal sih. Jadi yang menjadi salah satu kesulitan rata-rata kami anak-anak dari daerah luar ya Dek, yang kuliah di Adibuana itu menjadi salah satu kesulitan untuk beradaptasi dan berkomunikasi dengan teman-teman di sini tuh salah satunya itu bahasa. Karena kami kesulitan, mungkin karena kami belum paham apa artinya istilah-istilah tertentu atau kata-kata tertentu yang mungkin secara sengaja atau tidak sengaja diucapkan oleh teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita, karena kita negara Indonesia, jadi kita komunikasinya itu menggunakan bahasa Indonesia, Bahasa jadi Indonesia. biar bisa dimengerti oleh teman-teman yang lain juga gitu teman-teman. Itulah salah satu faktor kenapa Indonesia tidak bisa merdeka. Ya. Karena komunikasi. Oh ya, salah satunya itu faktor komunikasi. Iya. Oh, iya. Oke, siap. Jadi kira-kira begitu ya teman-teman. Sedikit cerita dari kami anak-anak dari Maluku Maluku Tenggara. yang menjadi bagian dari Forum Komunikasi Mahasiswa Nusantara Adibuana. Oke, jadi sekian ya teman-teman cerita kami tentang Maluku dan keunikan, terus kendala-kendala yang ada selama kami kuliah di Adibuana, jalan cerita kenapa sampai kami bisa datang kuliah di Adibuana. Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung dan duduk bersama kami di sini bisa langsung join ke Forum Komunikasi Mahasiswa Nusantara Adibuana yang dinaungi oleh GC3 Adibuana. Bisa langsung ya teman-teman datang ke GC3 untuk konsultasi dengan Pak Sigit yang ada di sini untuk bergabung bersama kami dari berbagai daerah atau provinsi yang ada di Nusantara ini. Oke, jadi gitu ya teman-teman kira-kira Ya, betul. yang bisa kami sharing pada saat ini. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Dadah. 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 Oke, bersatu.